Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid Nasution. NIM saya 0205171162. KKN dari kelompok 73, jurusan Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan mempertunjukkan video individu saya yang berjudul Perspektif dan Asimilasi Hukum Pidana terhadap COVID-19. Sebelum kita simak videonya, marilah sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid Nasution. Saya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya mari kita sama-sama mengucapkan syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikannya kesehatan dan kesempatan. Baiklah, tak panjang lebar di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif hukum pidana terhadap COVID-19. Pada dasarnya asimilasi berasal dari bahasa Latin yakni assimilare yang memiliki arti menjadi sama. Kemudian penjelasan asimilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, adalah penyesuaian, leburan, sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Biasanya ditandai dengan upaya-upaya guna mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara perorangan ataupun kelompok-kelompok manusia, dalam hal ini narapidana. Antara individu maupun kelompok melebur satu sama lain. Dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur budaya. Secara normatif, asimilasi dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan ialah proses pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik permasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kaitannya dengan COVID-19, dunia kini sedang gempar dengan adanya wabah yang menyerang nyaris seluruh negara termasuk Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan berupa Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyebaran di tengah wabah COVID-19 yang menjadi perdebatan sangat panjang dan menimbulkan gejolak di negara ini. Permasalahan yang muncul akibat dari dikeluarkan kebijakan ini tidak semata-mata karena minimnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai apa itu asimilasi dan kapan asimilasi itu diberikan. Jika kita kaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini, tujuan dari pemidanaan dan hukum pidana pada hakikatnya untuk membangun dan memperkuat nilai moral masyarakat Pancasila. Mengacu pada pembukaan UUD 45 sebagaimana tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Mengacu pada kedua kata kunci di atas identik dengan istilah yang dikenal dalam dunia keilmuan dengan sebutan social defense dan social welfare, yang memperlihatkan keseimbangan pembangunan nasional untuk membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup bermasyarakat, to develop an appropriate attitude toward rules of social cohabitation, untuk mengembangkan sikap yang tepat terhadap aturan hidup bersama masyarakat, atau poin pentingnya mengembalikan narapidana ke kehidupan bermasyarakat yang patuh. Kebijakan asimilasi di tengah pandemi COVID-19 ini diambil memang bukan tanpa pertimbangan yang matang, karena sebelumnya banyak diberitakan di media sosial terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Dalam satu sel diisi puluhan orang dan posisinya berimpitan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat mewabahnya pandemi COVID-19, hal ini menjadi momok menakutkan bagi para napi, karena peluang menular antar sesama napi menjadi sangat mudah dan luas. Jika sebelumnya kondisi para tahanan tidak terlalu begitu dilirik dan penjara dianggap sebagai tempat yang cukup pantas bagi mereka yang bersalah agar mendapatkan efek jera, namun saat sekarang hal tersebut menjadi persoalan karena kondisi yang berdesakan tersebut tentu saja akan sangat memudahkan bagi para napi menjadi sasaran virus mematikan, apalagi banyak di antara mereka yang sudah berusia di atas 60 tahun dan sudah menjalani masa hukuman setengah, 1/2, masa pidana. Nah, itu tadi penjelasan asimilasi hukum pidana terhadap COVID-19, kemudian bagaimana pula pandangan hukum pidana Islam menanggapinya. Berikut ini penjelasannya. Berdasarkan Al-Maqasid Asy-Syariah, pada prinsipnya hukum syariat bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan tersebut dapat tercapai apabila mencari dan mengumpulkan segala sesuatu yang bermanfaat, dan menghindarkan diri dari segala yang merusak.
Dalam terminologi usul fiqh dikenal dengan kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih, menghindarkan kerusakan, kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan, kebaikan, dan ad-dororu yuzalu, bahaya haruslah dihilangkan. Islam juga tidak menghendaki kemudaratan kepada umatnya. Oleh karena itu, setiap kemudaratan wajib hukumnya untuk dihilangkan, sehingga pencegahan terhadap hal-hal yang mendatangkan kemudaratan lebih dikedepankan daripada menarik suatu kemaslahatan di dalamnya. Termasuk mencegah merebaknya virus corona ini harus dilakukan dengan segala upaya termasuk mengambil risiko yang bahayanya lebih sedikit untuk menghindarkan diri dari bahaya yang lebih besar. Dengan demikian baik kebijakan lockdown maupun social distancing merupakan salah satu cara untuk menghindarkan diri dari mafsadat keburukan yang ditimbulkan wabah virus corona yang telah menjadi pandemi global. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sejalan dengan fikih Islam. Pertimbangan paling utama dalam penetapan fatwa atau kebijakan adalah menjaga keselamatan jiwa, menjaga keberlangsungan agama melalui ruqyah, dan menjaga perekonomian. Fatwa yang dikeluarkan ulama diharapkan dapat menjadi panduan dalam beribadah, membangun kesadaran dan solidaritas umat, serta kaitannya dengan perekonomian umat. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perspektif dan asimilasi hukum pidana terhadap COVID-19. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.